Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gua Yogi. Gua di sini mau ngucapin terima kasih banyak untuk 500 subscribe-nya, 500 subscribernya. Gua nggak nyangka udah sampai 500 dan target gua sih sebelum Lebaran itu udah nyentuh sampai dengan 10 ribu subscriber. Ya gua mohon banget buat teman-teman semua, nggak perlu kalian membayar duit untuk beli course ataupun kelas terkait technical hacking. Ya teman-teman bisa nonton video ini dan dibayar dengan subscribe kita. Udah itu aja sih gua mau ngucapin. Oke, kali ini kita bakal belajar terkait Android RAT. Gimana cara kerja hacker untuk mengontrol smartphone dari jarak jauh gitu. Jadi kita bisa mengontrol HP target itu dari jarak jauh gitu teman-teman. Sebelum kita masuk ke dalam materi, gue cuman mau notes ngasih tahu ke teman-teman semua, semua video yang gue buat itu jangan untuk tidak kejahatan, tetapi untuk belajar teman-teman dan mengetahui gimana sih cara hacker bekerja dan lebih waspada lagi ke depannya gitu terkait dunia teknologi. Oke, selanjutnya kita next aja. Ini gue perbesar ya. Oke, Android RAT technical hacking. Selanjutnya kita next. Ini gue salah penulisan, jadi nggak usah dirawin, sorry ya teman-teman, gue nggak teliti. Oke, Android RAT adalah Android Remote Administration Tools, adalah sebuah perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk mengambil alih kendali atas perangkat Android. Perangkat lunak ini dapat memungkinkan pelaku untuk mengakses dan mengontrol perangkat Android korban dari jarak jauh. Nah, gue simpulin, jadi Android RAT adalah Android Remote Administration Tools. Dia bisa mengakses perangkat Android dari jarak jauh ataupun perangkat Android korban dari jarak jauh. Itu yang lebih kesimpulannya sih seperti itu untuk penjelasan terkait Android RAT teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu sejarah dari Android RAT. Android RAT pertama kali ditemukan pada tahun 2013 oleh perusahaan keamanan cyber Symantec. Sejak itu Android RAT telah berkembang menjadi salah satu malware yang paling berbahaya dan sulit dihilangkan. Jadi Android RAT itu ditemukan pada tahun 2013 oleh perusahaan keamanan cyber dari Symantec, teman-teman. Dan sampai saat ini masih berkembang gitu terkait ya penggunaan malwarenya gitu. Yang untuk kejahatan ataupun hal-hal lainnya. Ya gua mau buat video ini karena memotivasi ke teman-teman ya lebih berhati-hati terkait aplikasi ataupun yang dikirim ketika teman-teman ada tuh WhatsApp tuh masuk kan tiba-tiba dari orang yang gak dikenal terus dia mengirimkan sebuah aplikasi dan itu jangan sampai diklik gitu. Nah, fungsinya dari Android RAT itu adalah kita nanti membuat sebuah aplikasi dan aplikasi itu bisa mengontrol semua sistem di Android kita. Ya, itu sih. Nanti kita bakal implementasi dan jangan di-skip untuk video ini dan ini bakal seru banget ke depannya. Oke, selanjutnya yaitu fitur Android RAT adalah apa aja sih ya kan dari fitur Android RAT? Yang pertama yaitu adalah akses jarak jauh. Android RAT memungkinkan pelaku untuk mengakses dan mengontrol perangkat Android korban dari jarak jauh. Nah, ini fitur pertama. Yang kedua yaitu ada pengintaian. Android RAT dapat digunakan untuk mengintai aktivitas korban termasuk panggilan telepon, pesan teks, dan riwayat penelusuran. Nah, ini bahaya banget kalau misalnya kita aktivitas korban termasuk panggilan telepon, pesan teks, dan riwayat penelusuran kita itu bisa diketahui ataupun diintip gitu kan. Jadi kita nggak ada privasi di dalam kehidupan kita gitu. Terus yang ketiga yaitu adalah pengambilan data. Android RAT dapat digunakan untuk mengambil data dari perangkat Android korban termasuk kontak, foto, dan file lainnya. Yang keempat, pengontrolan perangkat. Android RAT dapat digunakan untuk mengontrol perangkat Android korban termasuk mengaktifkan kamera, mikrofon, dan lain-lain. Yang kelima, pengiriman spam. Android RAT dapat digunakan untuk mengirimkan spam ke korban termasuk pesan teks, email, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu adalah pengambilan uang. Android RAT dapat digunakan untuk mengambil uang dari korban termasuk dengan mengirimkan permintaan pembayaran palsu. Nah, ini bahayanya teman-teman terkait fitur Android RAT ya. Jadi jangan sampai teman-teman ya tergoda dengan hal-hal yang misalnya aplikasi ini berbayar tapi di dalamnya ada malware gitu. Oke, selanjutnya yaitu nah ini bahaya Android RAT. Yang pertama
itu kita bakal kehilangan privasi. Android errati dapat memungkinkan pelaku untuk mengakses dan mengontrol perangkat Android korban sehingga dapat menyebabkan kehilangan privasi. Nah, bener nih, karena kita nggak ada privasi di dalam HP kita. Karena kita bisa diintip semuanya apa yang kita lakukan. Terus yang kedua yaitu pencurian data. Android errati dapat digunakan untuk mengambil data dari perangkat Android korban sehingga dapat menyebabkan pencarian data. Terus yang ketiga yaitu adalah kerusakan perangkat. Android errati dapat menyebabkan kerusakan perangkat Android korban sehingga dapat menyebabkan biaya perbaikan yang tinggi. Terus yang keempat yaitu kehilangan uang. Android errati dapat digunakan untuk mengambil uang dari korban sehingga dapat menyebabkan kehilangan uang. Oke, nah ini juga bisa kerusakan perangkat itu contoh dia lagi kontrol kamera tuh mau ngambil kamera si perangkat gitu kan, si korban gitu kan, perangkat Androidnya, tiba-tiba kamera kalian tuh rusak. Nantilah kita bakal praktek ke depannya. Oke, selanjutnya yaitu sebelum kita praktek kita harus baca materi terlebih dahulu ya kan, supaya teman-teman paham apa isi dari materi yang akan kita implementasikan nanti. Oke, selanjutnya itu cara menghindari dari Android errati. Yang pertama, jangan mengunduh aplikasi dari sumber tidak dikenal. Jangan mengunduh aplikasi dari sumber tidak dikenal karena aplikasi tersebut mengandung malware seperti Android errati. Nah, ini jangan mengunduh aplikasi dari sumber tidak dikenal. Nah, banyak tuh teman-teman di sosial media seperti Telegram, WhatsApp, Instagram yang mengirimkan link ataupun aplikasi dan itu aplikasi tidak dikenal gitu. Dan jangan sampai kalian install, siapa tahu di dalam aplikasi itu ada malware ataupun ya Android erratinya itu remote administrator tool gitu kan. Yang kedua yaitu gunakan antivirus untuk melindungi perangkat Android Anda dari malware seperti Android errati. Yang ketiga, jangan mengklik tautan yang tidak dikenal. Jangan mengklik tautan yang tidak dikenal karena tautan tersebut dapat mengandung malware seperti Android errati. Yang keempat, perbarui sistem operasi perangkat Android Anda secara teratur untuk memastikan bahwa Anda memiliki patch keamanan terbaru. Nah, ini penting banget sih kalau misalnya teman-teman Windows ataupun ya HP gitu kan, di Android ataupun di iPhone gitu kan, macOS. Nah, itu pentingnya untuk mengupdate patch gitu. Jangan dihiraukan terkait update patch. Biasa kan kalau misalnya itu ada minta update patch di Android ataupun di OS teman-teman ataupun di laptop ataupun yang lain lah, pokoknya perangkat yang lain itu yaitu diklik aja teman-teman di update patch-nya. Biasanya itu untuk keamanan operasi sistemnya gitu. Oke, selanjutnya yaitu adalah yang kelima, terakhir, gunakan kata sandi yang kuat. Gunakan kata sandi yang kuat dan unik untuk melindungi perangkat Android Anda dari akses yang tidak sah gitu. Ini benar. Selanjutnya yaitu ya cara menghilangkan Android errati. Yang pertama yaitu matikan perangkat Android Anda untuk mencegah malware dari mengakses dan mengontrol perangkat. Yang kedua, hapus aplikasi yang tidak dikenal. Hapus aplikasi yang tidak dikenal dari perangkat Android Anda. Yang ketiga, perbarui sistem operasi perangkat Android Anda secara teratur untuk memastikan bahwa Anda memiliki patch keamanan terbaru. Yang keempat, gunakan antivirus. Gunakan antivirus untuk melindungi perangkat Android Anda malware seperti Android errati. Yang kelima yaitu reset perangkat Android ke pengaturan awal untuk menghilangkan malware. Nah, ini penting juga sih kalau misalnya teman-teman udah ngerasa curiga tuh terkait handphone teman-teman lagi diintip ataupun diintai gitu kan, bisa gerak sendiri ataupun bisa diremote oleh orang lain. Nah, itu bisa aja teman-teman reset HP teman-teman gitu dari awal gitu, supaya untuk menghilangkan malware ya. Ya, dan ini cukup, terima kasih terkait materi kita untuk ya sore hari ini. Jam berapa sih gue buat video? Jam 16.41 ya kan, sambil bukber sambil buka puasa, teman-teman bisa nonton video ini gitu ya. Ini ya terkait tentang Android errati atau yang biasa disebut adalah Android Remote Administrator Tools ya kan. Oke, kali ini gue tidak menggunakan VirtualBox tapi gue menggunakan VPS nih, karena gue nggak pakai VirtualBox. Untuk remote gue menggunakan Ubuntu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman belum tahu Ubuntu ya silakan bisa nonton di video gue yang awal itu Ubuntu itu apa dan lain-lain, itu udah gue jelasin di situ semua. Kali ini gue menggunakan VPS ya kan. Gue nggak masukin di dalam materi. Mungkin gue bahas aja ataupun gue
Gua cari aja di Google apa sih VPS itu. Ya, apa sih VPS? Kita cari aja ya. VPS server ya kan. Virtual Private Server adalah server virtual menyediakan ruangan server khusus untuk hosting situs web dan aplikasi. VPS menggunakan sebuah sumber daya fisik dari server fisik yang dikelola penyedia pihak ketiga ya kan. VPS memiliki beberapa fungsi diantaranya web hosting, file hosting, layanan VPN, backup server. VPS memiliki beberapa keunggulan diantaranya memberikan kontrol konfirmasi yang lebih besar daripada hosting bersama. Pengguna tidak perlu berbagi sumber daya komputasinya dengan penggunaan VPS lainnya. Layanan-layanan yang dibangun dengan VPS menjadi lebih kencang, tetap aman, dan optimal. Pengguna dapat menginstal aplikasi dan membuat perubahan tanpa harus memulai penyediaan hosting. Nah, ini VPS lebih mahal daripada share hosting, tetapi pelayanan yang diberikan juga sepadan dengan harganya. Nah, gimana sih cara beli VPS ya kan? Gue mau pakai VPS nih, ya kan? Teman-teman misalkan mau pakai VPS, gue nggak mau pakai VirtualBox, ya teman-teman bisa belinya banyak sih alat penyedia VPS. Yang pertama itu ada ya cloud hosting nih, ada cloud hosting. Nah, ini juga gue chatting aja gini deh. Beli VPS Linux. Nah, kita kan pakai base Linux. Tuh, banyak teman-teman, bisa di Hostinger, VPS Smart, Alibaba Cloud, VPS Rumah Web, terus Exhibity Indonesia, Jago Web, udah banyak lah. Pokoknya di Shopee juga ada ya. Kalau bisa ya beli di resminya aja, di Amazon kalau mau. Ya udah lah gitulah pokoknya ya terkait VPS teman-teman. Terus nanti ketika teman-teman dapat VPS nih, gue mau nunjukinnya tunjukin ya. Tapi kayaknya jangan deh ya, bahaya. Oke, gua nggak mau nunjukin terkait VPS yang udah gua beli. Pokoknya gua belinya di Rumah Web nih harganya. Nah, gue beli VPS di sini. Ini gua nggak di endorse oleh Rumah Web ya. Semoga Rumah Web bisa ngeliat dan gua di endorse. Nah, ini pokoknya ya. Nih gua beli VPS di sini. Gua pakai OS Linux. Nah, ini unlimited. VPS-nya 1 core, RAM-nya 512, storage-nya 10 GB. Nah, ini oke, gua dapet nih ya dari VPS. Udah beli ini terus gue nggak mau login karena emang banyak data yang gue di situ, uh, yang banyak data-data yang udah gue beli di Rumah Web ataupun ya kayak domain ataupun VPS gitu. Dan langsung aja gue remote-nya menggunakan apa ya namanya, lupa gue nggak menggunakan putih, pakai MOBA aja, pakai MOBA kayak seru, pakai MOBA di sini. Gue pakai MOBA ya teman-teman. Oke, gue pakai MOBA. Wait. Nah, ini teman-teman. Nah, pokoknya ini ya IP yang gue dapat ataupun IP public yang gue dapat 202 110 41 125 ya kan. Nah, ini teman-teman kalau pakai MOBA itu dia otomatis nge-record ataupun ya yang bekas kita pakai itu bakal nyimpen di user sessionnya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menggunakan lagi itu tinggal klik aja seperti ini. Nah, itu otomatis sudah masuk. Nah, kalau misalnya mau teman-teman mau buat baru itu kan menggunakan IP baru, itu bisa teman-teman klik session terus pilih yang SSH. Nah, ini masukin aja remote IP-nya berapa, terus ini username nggak usah diisi, langsung di okein aja, ntar otomatis dia bakal masuk ke dalam login si servernya gitu. Oke, ini kita udah langsung aja. Ini gue pakai IP gue 202. Oke, gue perbesar ya, bisa nggak? 202. Nah, ini gue perbesar 1041 125. Nah, itu gue klik, gue masuk ke root terus. Oke, apakah berhasil? Bentar teman-teman. Nah, ini udah masuk teman-teman. Ini teman-teman kalau misalnya mau nyimpan passwordnya tinggal lihat saja di sini. Gue nggak mau nyimpan passwordnya karena takut ya pokoknya tentang security dan keamanan juga takutnya gitu. Ataupun nanti ada yang menggunakan laptop gue tiba-tiba masuk dan dia tahu password gue gitu, langsung tinggal masuk aja, itu klik langsung masuk. Nah, ini gue tidak menggunakan password ataupun tidak meng-save passwordnya, sorry. Gue no aja. Oke, ini gue udah masuk terus gue clear ya. Semoga ini udah kelihatan ya, semoga ini kelihatan ke teman-teman. Terus gue clear. Oke, kita pengenalan dulu terkait toolsnya, yaitu ada yang namanya Android RAT. Nah, ini kita akan menggunakan Karma 9847, tools yang sudah dibuat. Nah, Android RAT adalah sebuah tool desain yang memberikan sebuah kontrol sistem Android ataupun remote Android dari jarak jauh lah, pokoknya Android sistem Android. Terus information from dan mendapatkan sebuah informasinya katanya.
gitu. Android itu adalah sebuah client server aplikasi development Java Android client is not server. Oh, ini dibangun oleh Java dan servernya adalah Python, teman-teman. Terus, nah ini Android akan bekerja di device dari Android 41.1 Jelly Bean ke Android 9.0 Oreo. Ini IPi 16 tuh, IPi 28. Nah ini teman-teman, jadi si Android RAT ini bakal bekerja di Android 4.1 dan 9.0. Terus ada keys, mantrover, common well, oke. Nah ini adalah screenshotnya. Sorry. Ini ngapain gua clear. Nah ini screenshotnya, ini bisa menggunakan Windows juga. Oke, bentar ya. Kita baca-baca terlebih dahulu terkait fiturnya. Nah, fitur dari Android RAT yaitu adalah full percentage backdoor ya. Pokoknya percentage backdoor ya. Pokoknya kita dapat menggerakkan sesuatu di balik layar gitulah. Terus ini dicoret, terus invisible icon install, aplikasi Randi 24 kali 7 in backdoor, pokoknya 24 jam lah gitu, pokoknya 27. Aplikasi dimulai otomatis oleh boot up, bisa merecord audio. Nah ini bisa merecord audio, video, mengambil gambar dari bot kamera, browser call logs dan SMS log. Ini kita bisa ngebaca terkait browser telepon logs dan SMS log, bisa ngelihat telepon, riwayat telepon dan SMS logs itu. Get current location SIM card, detail IP, MAC address dan device. Oh ini kita bisa dapat juga terkait lokasi yang sekarang, terus SIM card yang dipakai, detail SIM card, IP-nya, MAC address dan device-nya gitu. Oke, selanjutnya Android RAT. Nah ini pokoknya Android RAT require itu mengizinkan Python 3 dan Java gitu kan. Pokoknya ini teman-teman harus diinstal nih, kalau nggak bakal bisa gitu. Oke, untuk instalasinya kita langsung aja di sini, git clone http github karma android git. Nah, oke, bentar kita baca-baca terlebih dahulu. Nah ini terkait nanti ini yang didapat. Oke lah, kita langsung aja implementasi. Langsung. Nah kita copy aja di sini teman-teman. Set, proses cloning. Oke, tunggu sampai dengan selesai. Ini udah 73%. Apakah sudah berhasil? Wait 98%. Nah ini udah 100% teman-teman. Oke, sudah berhasil. Terus kita masuk ke dalam CD ya, kita ls dulu apakah udah ada filenya. Nah udah ada tuh Android RAT. Kita CD Android RAT, kita ls lagi, terus kita masuk ke dalam nah ini pip install min-r requirement stack txt. Pip install nih, kita pakai pip 3 aja, pip 3 sampai pip 3 install. Kita disuruh menginstal install Python 3 pip nih, karena kita belum menginstal sebuah Pythonnya teman-teman. Nah ini kita install dulu, tunggu sampai selesai. 240 MB sih, menginginkan untuk mendapatkan 83 MB dari sebuah archive. Setelah ini persen dia menggunakan sebuah space disk 240 MB ya waktu itu. Oke, kita tunggu dulu ya, tergantung kecepatan internet teman-teman ya. Kalau misalnya bagus ya cepet gitu. Ini gue lumayan cepet sih, 1 MB tuh. Oke, 19%, 20%, tunggu sampai selesai. Ya. Kalau misalnya teman-teman pakai VirtualBox ataupun yang diinstalnya di VirtualBox misalnya Ubuntu-nya, itu ya tinggal di remote aja pakai SSH gitu kan. Pastikan IP dan SSH-nya itu sesuai gitu, ataupun SSH-nya sudah diaktifkan ataupun enable gitu sebelum kalian mau remote. Dan firewall-nya juga diperhatikan gitu. Biasanya kalau misalnya kalian gagal di remote SSH, itu biasanya kesalahan yang pertama ada di firewall, yang kedua yaitu dicek dulu SSH-nya aktif apa enggak, udah dihidupin atau belum itu teman-teman ya. Emang kalau mau belajar terkait technical hacking ya Ubuntu gitu kan, ataupun sejenis command line Linux gitulah,
ya teman-teman harus belajar terkait dasar dulu terlebih dahulu, kayak terkait IP gitu-gitu sih, pengenalan jaringan lah. Yang penting tahu IP aja, 192.168, tahu gateway, tahu netmask gitu aja. Kalau misalnya udah tahu ya kita lebih enak gitu untuk ke depannya, cara implementasinya gitu. Rata-rata kan emang harusnya kan melalui IP kan kita belajar. Seharusnya kita belajar ke jaringan terlebih dahulu gitu. Itu terkait motivasi ya ke teman-teman. Ya jangan digunakan secara sembarangan ya terkait video ini. Gue cuma mau ngasih tahu aja gimana sih cara hacker mengontrol semua Android kita gitu. Ya, emang agak sulit. Gue buat video ini sekalian ngobrol ya kan, selain nunggu selesai kita sekalian ngobrol juga. Gue buat video ini ya cukup susah juga gitu. Kenapa? Kayak gue upload nggak bisa setiap hari karena gue harus uji coba dan implementasi terlebih dahulu gitu. Gue berhasil apa enggak ya, kadang nggak ada juga yang nggak berhasil dan gue harus ngulik-ngulik lagi sampai itu selesai gitu teman-teman. Ya gue berharap ya teman-teman bisa dibahas dengan subscribe gitu. Oke, ini kita oke aja, udah selesai teman-teman. Oke, terus wait, tunggu proses running. Nah ini udah selesai, kita hapus aja, kita clear. Aduh sorry, TLS. Nah terus selanjutnya kita pp install -r di command.txt, enter. Oke kita, nah ini udah berhasil ke download. Coba kita lagi pip install command.txt requirement RID pengen. Nah ini udah selesai teman-teman. Itu user command, nggak usah apa-apa, nggak usah dibetulin dah. Terus selanjutnya yang kita butuhkan yaitu wait tuh oke. Kita harus mendevelop. Oke, gue di sini mau ngebuat satu lagi SSH ataupun bentar, gue masuk ke remote di sebelahnya untuk ngecek. Bentar teman-teman ya. Oh ini berhasil, sorry. Ini gue clear terlebih dahulu, terus gue perbesar. Gue cuma butuh 2 atau 3 ya, 3 ya, 3 lah ya, 3. Sini gue masuk lagi 3 layer. Oke. Terus oke. Ini kita clear terlebih dahulu. Oke, ini udah berhasil, kita udah berhasil masuk. Terus yang selanjutnya yang kita lakukan yaitu kita ls terlebih dahulu, kita masuk ke dalam Python 3. Nah ini Python 3 Android PY build min i 192.168, ini IP teman-teman. Terus portnya mau pakai berapa, terus nama filenya itu nama file ini, sorry kita baca di sini aja deh. Nah ini ya, Android PY itu adalah toolsnya, terus buildnya akan di i-nya itu adalah IP teman-teman. Kalau misalnya IP teman-teman biasanya beda sama IP gua ya kan, setiap IP pasti beda. Oke, 202.10.41 ya kan, 125. Nah ini IP gua, masukin ke, terus portnya kalian tuh mau pakai apa. Terus di sini mau pakai 80. Oh belum, sorry, ini FLAP, ini FLAPK, ini adalah namanya nanti. Sebelumnya gua akan menginstal namanya Apache 2 teman-teman, pokoknya Apache 2. Nah gua mau ngasih tahu dulu Apache 2 itu apa. Apache 2 Ubuntu. Apache adalah nih ya teman-teman, kita baca dulu. Apache adalah versi terbaru dari Apache, yaitu perangkat lunak web server yang berfungsi untuk menyalin situs web. Apache merupakan salah satu web server nih teman-teman. Apache adalah web server yang paling populer di dunia. Bisa juga pakai engine X ya, engine X itu bisa juga. Ya banyaklah web server gitu teman-teman. Ya Rock itu juga web server sih. Terus yang udah kita buat juga kemarin-kemarin tuh ya, kita juga pakai web server, tapi kita saat ini menggunakan Apache teman-teman. Untuk menginstalnya kita buka aja di sini. Aduh, gue kembali dulu. Nah ini untuk install Apache-nya teman-teman bisa cek di website Apache
ubuntu.com. Nah, ini kita update dulu. Sudah update, kita belum update. Kita update terlebih dahulu, kita enter. Oke, kita tunggu dulu beberapa saat. Ini lumayan cepat. Oke, apakah sudah selesai? Sudah selesai. Kita hapus dulu, teman-teman. Selanjutnya kita akan install sudo apt install apache. Ini kita enter. Terus kita yes. Oke, kita tunggu beberapa saat sampai dengan selesai. Kecil kok ukurannya, teman-teman. Oke. Nah, ini tap aja ini oke. Terus selanjutnya wait. Ini kita tunggu dulu sampai dengan tanda selesai. Kita clear, kita coba sistem ctl status apache 2 service. Nah, ini aktif ya, teman-teman. Oke, ini gua kontrol C aja, terus sudah aktif. Selanjutnya yang kita butuhkan yaitu nih sudo mkdir var www. Nggak usah deh, kayak gue cuma butuh gua cd dulu, gua ls, gua cd, terus etc, terus apa lagi, cd var, cd slash var juga, ls cd www, ini udah ada, ls cd html. Nah, ini kita ke html, nanti gak usah. Yaudah, itulah pokoknya, teman-teman. CD ini kalau halaman, kalau misalnya kita buka di sini pasti bakal muncul apache 210 202 10 4251 nih. Ini pasti bakal, aduh, aplikasi pinjam mana anjir, mana 251 sih, 521 ya, 125, sorry 125. Nah, nih teman-teman, ini kita bakal masuk ke dalam web server apache nya. Oke, adalah pokoknya itulah ya. Terus kita masuk lagi ke dalam cd android rat ls. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam nih. Oke, kita pakai apache dulu deh. Sorry, mana ya tadi ya? Wait, teman-teman, kita masuk ke GitHub lagi. Nah, ini Python 3 Android PY Alvel APK. Nah, oke, kita masuk. Aduh, sorry, ini malah kayak gini, cok. Copy, Ctrl C aja. Sorry, ini salah ya, teman-teman. Nah, ini ganti testing. Ini namanya kita ganti testing. Terus foto kita ganti jadi 80. Terus ini kita ganti jadi 202 10 41 125 pot. Nah, ini dah. Terus kita enter Java install not found. Oke, kita bakal install Java terlebih dahulu, teman-teman. Ubuntu install Java. Oke, install Java runtime environment. Nah, ini teman-teman, kita harus install Java dulu. Opt install default subsidiary Java version, terus penjadika. Ini Java bisa nggak ya? Wait ya. Oke, teman-teman, tunggu dulu. 87 MB. Oke, ntar kita klik dulu Java version, udah version berapa. Ini versi Oracle nya lokal. Kalau misalnya teman-teman mau masuk ke dalam Oracle, kita butuhnya JDK aja sih. Java environment. Oke, kita tunggu dulu apakah udah selesai. 47 MB 53. Ya, begitulah ya. Ini video sudah berapa lama ya? Kayak cukup lama deh. 72 74 76 77 78 79 81. Nah, 88. Dong, cepetan. Ini masih ngedownload, belum ngebuild. Nah, ini ngebuild outputnya dulu dari hasil download. Oke, 31%, 40, 46, 47, 48. Oke, 95, 97, 99. Oke, ini udah selesai. Ini kita tap ke oke aja, teman-teman. Pastikan teman-teman nonton dari awal ya, dan paham gitu. Biasanya ini agak sulit memang untuk
salah satu pasti nggak bakal jalan. Oke, ini kita udah berhasil. Coba kita cek Java version. Enter. Nah, ini OpenJDK-nya versi 11 dan build 64 bit. Nah, oke deh, ini udah clear. Kita jalanin Python Android testing APK. Nah, ini udah berhasil teman-teman. Kita bakal nge-scripting APK. Jadi kita nanti bakal ngebuat sebuah aplikasi gitu kan. Dan aplikasi ini yang bakal dipasang ke dalam Android, dan Android nanti ketika dipasang dia akan mengontrol ataupun mengeremote dari aplikasi itu. Di dalam aplikasi ini tersimpan malware gitu teman-teman. Ini kita masih granting APK building. Kita tunggu dulu beberapa saat. Nah, ini kita masuk ke dalam CD. Aduh, sorry. Ini aneh banget. Terus cek nggak bisa. Ini nggak bisa. Wait. Ini gue hapus aja deh. Kayaknya gue cuma butuh 2. Nah, ini bisa nggak? Ini juga nggak bisa, kocak. Nah, kita masuk ke dalam lagi. Wait. Kita masuk ke session server. Aduh. Sorry teman-teman. Nah, ini kita masuk ke sini. Kita masuk ke sini. Ini gua close dulu. Apakah udah berhasil? Nah, ini teman-teman udah berhasil ya. Successful aplikasi built in root Android RT testing APK. Nah, ini udah berhasil teman-teman untuk aplikasinya. Terus kita yang butuhkan yang pertama yaitu kita masuk ke dalam root, terus kita ke metal Oke. Terus masuk ke dalam ini, terus kita clear terlebih dahulu, kita perbesar, kita aktifkan sistem CTL status Apache 2 server sudah aktif ya. Service anjir, service. Nah, ini udah aktif. Terus udahlah, kita coba start. Ini udah aktif sih, kita start aja. Nah, itu untuk menjalankan ya teman-teman ya. Teman-teman kalau menjalankan gitu. Nah, ini udah running ya. Udah running. Terus selanjutnya yang kita butuhkan yaitu si nggak usah gue ngebutnya di sini aja. Ini kan udah selesai ya, kita download aplikasinya. Nah, kita coba kita ls, pasti ada aplikasinya namanya testing APK ya kan. Testing APK nih. Oke. Terus kita butuh memindahkan file testing APK ini ke halaman Apache server. Nih caranya copy cp testing APK ke /var www. Nah, teman-teman ke sini enter. Nah, coba kita cek lagi ke cd /var www ls. Nah, ini ada namanya testing APK, nanti kita gunain pakai itu. Oke, ini kita clear, terus kita masuk ke dalam cd ls terlebih dahulu, cd android rat, ini ls, ini kita clear, ini kita ls lagi. Terus yang kita butuhkan selanjutnya yaitu untuk mengecek terkait prosesnya itu ada di, kita harus membuatkan yaitu Python Android PY Shell 008000. Nah, ini P nya ini ganti ya teman-teman, P nya ini ganti, ini 000 itu bisa masuk ke dalam IP apa aja gitu teman-teman di situ. Ini kita portnya kita ganti, kita pakai menggunakan 8080, terus kita enter. Oke, nah ini masuk ke dalam kernel si Android RAT. Kita menunggu koneksi yang akan terhubung di dalam aplikasinya. Ini Apache udah running. Terus yang kita butuhkan yaitu gue membutuhkan di sini namanya Android Studio. Ini sebagai contoh, gue membutuhkan namanya SDK. Nah, apa sih SDK nih ya teman-teman? Apa sih SDK ya kan? SDK adalah server. Bentar, apa sih SDK Java? SDK Java adalah kumpulan alat yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi Java. Ya, SDK Java juga dikenal sebagai Java Development Kit gitu. Kalau SDK Android Studio sama aja sebenarnya, itu bawaan dari Java. Nah, Android Server Development Kit. Nah, nih teman-teman, SDK itu adalah Android Server Development Kit. Dia nge-build sebuah Android gitu kan, merupakan kit yang dapat digunakan oleh para developer untuk mengembangkan aplikasi berbasis Android. Di dalamnya terdapat beberapa tools seperti debugger, software, libraries, emulator, dokumentasi, sampel code, dan tutorial. Banyak tuh manfaatnya membantu pengembang mengembangkan aplikasi sesuai dengan sistem operasi atau bahasa pemrograman tertentu.
Terus membantu pengembangan membuat kode dan berjalan pada platform sistem operasi atau bahasa pemrograman tertentu. Cara mengolahnya, nah ini banyaklah teman-teman, tinggal baca aja ya kan. Oke, terus ya Android juga, ya adalah itulah pokoknya teman-teman silahkan baca aja di sini terkait pengenalan dari SDK. Nah, oke, kita udah masuk ke dalam Welcome to Android Studio. Nah, teman-teman kalau misalnya mau install tinggal install aja, install download nih. Kalau misalnya untuk Android Studio, Android Studio. Nah, ini teman-teman download di sini. Nah, ini buka nih Android Studio download. Nah, buka sebuah websitenya. Buat kita tunggu beberapa saat. Nah, ini teman-teman tinggal masuk ke dalam download Studio Market, mana ya? Ya, mana ya? Ini kayak ya, oke, ini benar. Nah, ini teman-teman. Ini versi terbaru. Nah, ini teman-teman kan untuk Windows. Ini teman-teman tinggal download aja, misalkan mendownload tinggal klik aja di sini. Pokoknya ukurannya 1 GB. Nah, ini gue udah download nih, makanya dia munculnya satu di sini. Terus gue close aja karena gue udah download. Terus habis itu kalian teman-teman tinggal install ataupun konfigurasi aja. Tinggal next aja kok. Udah itu aja sih. Selanjutnya yaitu gue yang membutuhkan di sini, gue nggak mau ngoding. Gue cuma membutuhkan namanya FDM, Virtual Device Manager teman-teman. Gue cuma membutuhkan sebuah Androidnya aja. Terus gue start di sini, starting AVD. Nah, ini adalah sebuah aplikasi Android ya teman-teman. Oke. Gimana caranya? Karena kamera gue di sini ya. Oke, nggak kamera gue, sorry. Ini adalah kamera, sorry, gue close dulu. Oke. Good ya. Nah, ini adalah halaman tampilannya. Ini ngapain sih? Tolol banget update banget. Yaudahlah. Biarin aja lah, udah amat lah ya. Ini kita clear aja dulu semuanya teman-teman. Selanjutnya kan muka gue di sini kelihatan lah pokoknya ya. Kita coba, ini kan lagi menunggu nih waiting. Windows R, biar enak ya. Windows R aja di sini. Terus kita arahin ke nggak usah ya. Ini kan muka gue di sini ya. Di sini lah cukup lah ya kelihatan ya. Di sini kan muka gue sih bakalan kelihatan, nggak kelihatan nanti takutnya gitu. Selanjutnya yang kita butuhkan ya pastinya udah hidup. Terus kita sudah mendapatkan terkait ada memindahkan file ke halaman Apache servernya. Terus kita masuk ke Google. Nah teman-teman tunggu aja nih, no test aja, nggak usah dimasukin akun Google. Terus nah kita harus masukkan di sini IP-nya berapa, 202.10.41.125. Oh ya teman-teman, ini kalau misalnya teman-teman menggunakan VPS itu teman-teman dapat IP public ya. IP public itu apa sih IP public nih ya teman-teman? Aku kasih tahu dulu lah. Apa sih IP public? Oke, gue kasih tahu dulu bentar IP public, mana terkait IP public. Nah, IP public adalah alamat IP yang dapat diakses dari internet. IP public digunakan untuk mengidentifikasi perangkat yang terhubung ke internet. Nah, ini IP public nih teman-teman. Nah, perbedaan IP public dan IP privat, IP privat hanya dapat diakses dalam jaringan lokal nih. IP privat dapat ditetapkan secara manual administrasi jaringan. IP public biasanya diberikan oleh penyedia layanan internet ISP. Nah, ini teman-teman. Kalau IP public itu bisa diakses oleh internet mana aja gitu loh pokoknya. Nah, kalau untuk IP privat itu cuma bisa diakses oleh lokal aja. Teman-teman kalau misalnya buat VirtualBox terus mau menggunakan aplikasi menggunakan Android tuh searchingnya melalui IP otomatis nggak bakal bisa kebuka gitu kan, kecuali teman-teman punya IP public gitu. Kalau misalnya makanya di situ gue menggunakan rock gitu kan untuk bisa public keluarnya gitu, bisa diakses secara public ataupun diakses melalui internet gitu, bukan internet lokal ya, internet public. Nah ini kita masukin aja IP gua di sini. Terus sorry, gua harus arahin ke sini tadi ya penjelasan terkait IP public. Selanjutnya yang gua arahin ke halaman, aduh sorry ini salah gua, udah mudah. testing APK teman-teman. Nah, testing APK terus kita enter 125.202.10.41.125, benar nggak ya? Oke, wait, coba kita arahin ke sini dulu. Oke, coba kita buka dulu Apache-nya udah jalan belum? 41.125. Hah?
202. Ini udah berhasil sih seharusnya. Coba kita cek dulu di sini. Root gue perbesar. Terus masukin password aja teman-teman. Oke, ini no. Terus ini kita clear terlebih dahulu. Kita masuk ke CD Android RT RS. Nah, oke, sorry. Testing APK. Bentar. Slash salah ini pas segini. Testing APK. Salah kayak ini. Selesai gue salahin deh. Coba pakai ini. Testing APK, bener kan? Oh, ngomong arah ya. Oke, sorry teman-teman, bentar ya. Ini kayaknya ada kesalahan teknis. Ini auto deh, tiba deh. 202.45/testing.apk. Not found, URL not found, port 80. Oke, bentar, coba kita masuk ke dalam CD var/www. Coba kita masuk ke dalam sini dulu. TLS testing.apk. Aduh, bentar. Sepertinya ada yang salah di sini. Coba HTML. Oh, nggak bisa coba. Bentar ya, sorry teman-teman. Kita harus buatin terlebih dahulu ternyata. Aneh. Sudah mkdir var www.gci ini website var by running. Terus kita masukin terlebih dahulu deh. Sorry ya. Ini kayaknya gua ada salah. Terus ini kita harus buka sini ls. File itu udah ada ya kan. Terus kita klik nano index.html. Oke. Kita tc apa aja set enable normal default conf. Bentar ya teman-teman, gua cari dulu masalahnya di mana. Halfit enable normal conf. Apa aja 2 tc set enable conf. Oke. Seharusnya bisa ya. Coba 202 slash testing.apk not found default server untuk sorry ya. Oke, ini not found, ini udah masuk ke dalam Apache-nya sih harus. Oke teman-teman, kita cari dulu masalahnya di mana. Ini kalau masalah di Apache-nya sepertinya. Aduh, di sini udah ada, ngapain gua buat folder lagi ya. Bentar ya. Membuat your website var HTML. Oke teman-teman, juga kita masuk ke enable default conf. Ini gue ada salah konfigurasi sih di dalam ininya. Oh, gue harus set variabel dulu. Jadi apa aja? Normal default convert sudah cp sudah nano gc sudah cp sudah nano gc convert gci server name. Oke, bentar ya. Oke. Seharusnya gua nggak perlu ini ya, karena kan gua harus ngarahin cuman ke situ doang ya. Gua bisa nggak http? Kayaknya ada 3 ya. Bentar ya teman-teman. Slash testing.apk not found.
Bentar, ini salah nih anjir. Clear ls cd titik 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 titik. Ini masalahnya di Apache tuh. cd etc cc var. Oke, bentar ya teman-teman, sorry. Aduh kan, cd slash var. Aduh, masalah kan, malah panik nih. Jangan panik, tenang. cd www ls testing.apk cd var. Oke, bentar ya. Install apa aja? 2 Ubuntu. Sudo Ubuntu. Ini gue yang butuhin. Bentar teman-teman. Kita lotion deh. Gue lupa apa dengan PC2 OVW playlist. Ini nggak usah, ini nggak perlu. Nah, ini seharusnya bisa. Hostname min i stop aja. OVW ini udah connect kan server IP. Terus stop apa aja nih, setar dari saya berapa aja. Kan sudah mkdir. Ini macOS gua IP nya. Seharusnya nggak perlu lah ya. Oke, bentar ya. Sudah nono apa aja set available domain server name. Ini gua nggak perlu seharusnya, karena gua nggak perlu domain anjir. Oke, bentar lah. Udahlah, kita buat aja di sini, kita ngikutin di sini. Coba kita sini sudah mkdir, udah ada gci, cdvar, nano index html. Coba kita masukin di sini nano index html dulu deh. Oke, coba kita masuk ke sini nano index html. Terus sini gue masukin Ubuntu Rocks. Terus ini gue masukin tur Ctrl X Ctrl Y. Coba masuk ke sini index.html. Oh, ini ya. Terus testing.apk. Masih nggak mau 202. Bentar. Gimana ya caranya? Oke teman-teman, bentar, ini gua harus ke public. Caranya gua apk your domain. Terus ini mana ya, bentar ini apa aja cd apa aja nih, apa ke var host find var www modifikasi setting virtual host ada di sini. Oke, yang kita butuhkan cd apa etc set available. Nah ini sih sebenarnya set available. Aduh sorry, kan gue nggak butuh ini, coba gue cuma butuh ngarahin ke dalam websitenya. Bentar ya teman-teman, sorry ternyata gue masih ada kendala. Oke, ini coba kita arahin ke sini. Oke, salah karena ini udah ada sih. Aduh sorry. Ini gue mulai terus deh. cd var www. Coba gue build satu lagi deh, jangan testing. Gue build satu lagi di sini. Oh nah, aduh malah ngapain sih? Bentar ya, ini gue Ctrl C dulu aja. Ini gak usah. Coba gue build satu lagi deh. Ini gue HTML, cd HTML. Oh halah, kita masuk ke HTML teman-teman. Sorry. Goblok banget gua. Masukin di sini ls kan cd ls clear dulu terlebih dahulu teman-teman. Sorry. Kita ls dulu lagi. Banget gimana gua mau bisa download. Terus sini gua cp testing.apk, terus ini var www/html. Enter, kita ls lagi, kita masuk ke dalam cd html teman-teman. Sorry ya, kita ls lagi. Nah ini udah bisa.
Seharusnya udah bisa ya teman-teman. Sorry ya, tadi gue lupa. Bentar. Anjir. Oke, ini selanjutnya kita masuk ke dalam sini. Terus kita orientasi dulu bentar. Nah, gue munculin di sini ya kan. Ini masih jalan. Terus masukin testing APK. Nah, ini otomatis teman-teman Chrome menginginkan storage untuk mendownload file ini. Update permission. Oke, kita izinkan allow. Terus ini proses buat mendownload filenya teman-teman cuma 2 MB kalau nggak salah. Nah, ini udah selesai download. Terus kita open teman-teman di sini. Ini kita open, terus kita setting ya kan. Habis kita setting, ini kita aktifkan terlebih dahulu allow-nya, terus kita kembali lagi ke sini, terus kita install teman-teman. Oke. Kita tunggu beberapa saat. Oke, ini adalah pokoknya ini teman-teman ada Google Play Protector dan itu langsung aja install anyway aja. Ini allow semua send aplikasi send sesuatu, pokoknya semuanya dah selalu izinkan pokoknya. Oke, ini udah selesai teman-teman, klik open. Apakah berhasil? Nah, ini kita udah masuk teman-teman, berhasil. Oke, hello, welcome reverse Android SDK. Nah, ini udah ini udah masuk ke dalam malware ya teman-teman, atau backdoor ya kan. Kita udah berhasil masuk. Ini kita close aja. Oke, nih. Oke, kita baca dulu terkait fiturnya ada apa aja. Ini gua ini aja gini. Ini gua cek dulu ya teman-teman, sorry. Kita cek di sini ada fitur apa aja ya. Kita have teman-teman. Wait, bener kan have USG? Nggak bisa. Oke, kita coba baca dokumentasinya lagi. Di sini pakai apa buat ngeceknya. Comment cell Python USG interface return device cell after running interface get dapatkan cell comment device. Apa sih, nggak ada penjelasan ya. IP port USG kan, USG boot. Bentar ya, gue cek terlebih dahulu pakai apa ya. Gunakan Android build, terus after running cell, ini udah selesai. Device info, install command git full. Apa sih, nggak bisa ini apa? Command jalankan run atau interpreter. After running cell mode UL interpret device cell mode command mana coy. Help ya kan, help ya, seharusnya bisa sih help. Nggak mau ya. Oke, help. Nah, ini bisa anjir, kenapa tadi nggak mau, ternyata ngebug. Oke teman-teman, nah gue baca terlebih dahulu ya. Aduh, ini gede banget. Oke, gue clear lagi deh, gue clear dulu, habis itu gue help lagi. Nah, ini teman-teman. Oke, ini ya teman-teman. Jadi kita apa aja sih yang bisa dilacak gitu kan? Apa aja sih yang bisa digunakan? Yang pertama tuh device info. Kita bisa mendapatkan informasi terkait device, terus kamera list, atau tuh kita bisa mengambil gambar dari sebuah kamera, terus kita bisa memulai video, terus kita bisa mendapatkan memulai audio, mendapatkan SMS, terus mendapatkan sebuah log telepon, geolocation, get IP, get SIM detail, clear. Pokoknya kan nanti kita bakal coba satu-satu ya. Wah, ini udah jam 5:30, gila. Oke, selanjutnya kita ini Windows ini aja. Sorry teman-teman. Oke, selanjutnya yang kita lakukan yaitu yang pertama kita menjalankan yang namanya, ini gua mana ya? Ini nih, gua klik dulu terkait device info. Device teman-teman info. Kita tulis yang pertama, kita klik dulu info. Nah, ini teman-teman bisa kebaca ya, teman-teman bisa lihat sendiri, yaitu adalah manufaktur Google ya kan. Ini versi rilisnya 8.0 yang gua download Androidnya. Terus modelnya Android SDK build for X86, brandnya Google, device-nya generic X86, hostnya FVPC MTF Corp Google.com. Nah, ini adalah sebuah SDK yang udah gua install ataupun ya virtual device manajernya gitu kan. Oke, selanjutnya ini udah berhasil kita dapatkan. Selanjutnya kita melakukan cam list.
camlist teman-teman ke kamera ya kan, di sini ke kamera. Kemudian kamera teman-teman, kalau misalnya itu dia lagi buka kamera, tinggal klik aja sini camlist. Aduh sorry, ini kayaknya kegedean ya. Oke, gua sini aja besar. Camlist, ini gua clear aja deh. Nggak usah lah ya. Ini semoga bisa kelihatan lah ya. Camlist. Nah, ini bakal muncul nih. Cara mengambilnya, yang pertama kita harus baca lagi tag pick, terus nomor ID-nya berapa? 0. Nah, coba kita bisa nggak? Kita enter. Nah, itu otomatis bisa. Kenapa ini nggak bisa? Tidak bisa terhubung karena gue pakai Virtual Disk Manager, teman-teman Analytica. Seharusnya bisa. Nah, karena Androidnya itu tidak support, jadi kayak bakal gue buka lagi bakal rusak nih. Kameranya nggak bakal bisa digunakan lagi. Ini masih bisa ya, kabar ya. Coba kita jalanin lagi ya. Oke. Coba tag pick 1. Nah, oke. Wait. Ini nggak bisa juga. Seharusnya bisa. Ini kalau misalnya teman-teman coba di yang lain seharusnya bisa kok. Terus gue coba jalanin lagi. Back kamera tuh kamera depan ya, kamera belakang ya. Oke, terus tag pick 0 coba satu lagi. Tag pick 0. Enter. Nah, nggak bisa. Oke teman-teman, pokoknya itulah, seharusnya sih bisa ya, tergantung versi kamera teman-teman. Ini gue karena pakai FDK jadi nggak bisa. Oke, selanjutnya kita bakalan coba video juga kayak nggak bakal bisa sih. Oke, bentar ya, setidaknya kita udah berhasil masuk dan bisa ngontrol. Mana sih anjir? Nah, ini video ya kan, ini video teman-teman. Cara ngambil videonya yaitu yang pertama start video. Coba start, aduh sorry teman-teman, ini start video enter. Salah anjir. Start video kamera, enter teman-teman. Ini gua clear dulu deh, terus masuk ke start video. Coba start video, habis itu klik 1 coba 0. Mau nggak ID-nya? File itu open kamera, ini rusak kayaknya. Terus coba kita help lagi deh, bener ya. Tag start video kamera ID ya kan. Nah ini pokoknya ini kita clear. Sorry ya. Coba ini 0, ini 1. Mau nggak? Full open kamera, ini kayak rusak sih. Oke, coba gua hapus dulu. Bentar ya teman-teman. Ini gua close dulu. Terus selanjutnya yang kita lakukan yaitu kamera. Kita ke kamera. Nah nih, oke, kita balik lagi ke materi. Tadi kan gua udah ngebahas terkait dia bakal ngerusak sebuah fitur nih. Mana ya, bentar. Oke, nih mana ya, sejarah Android. Nah ini bahayanya Android nih, kerusakan perangkat Android relatif dapat menyebabkan kerusakan perangkat Android korban sehingga dapat menyebabkan biaya perbaikan yang tinggi. Nah ini teman-teman, jadi kita dapat merusakkan perangkat, jadi kameranya nggak bisa dibuka lagi. Tuh kan, nggak bisa tuh, nggak bakal bisa dibuka lagi kalau gue buka kamera lagi. Nah ini udah rusak soalnya kameranya tuh teman-teman tuh. Oke, kita lanjut aja ke langsung fitur selanjutnya yaitu kita help lagi. Aduh sorry, ini gua pause dulu. Oke, gua help lagi di sini, ya. Ada apa lagi? Terus start audio. Kita butuh audio di sini. Mana ada audio ya? Audio di mana? Kalau kontak, device, files, message, pesan, terus clock audio, device, kalkulator, kamera, Chrome, audio. Nah coba deh ya, kita kayaknya nggak ada audio. Seharusnya ada sih. Coba kita sini start. Oh enggak. Audio. Nah, start recording, anjir. Starter cok, teman-teman bisa. Nah, ini otomatis nih. Nah, gue harus update dulu, checking for update. Nih, gue harus ada fetching dulu teman-teman baru bisa. Ini otomatis, ini dia ngejalanin. Buat teman-teman ya.
starter recording audio. Udah bisa cuy, kocak. Wait ya. Nah ini udah berhasil sih seharusnya. Oke. Ini kita stop aja. Sorry, aduh. Stop audio, nggak usah lah. Stop audio. Nah ini otomatis stop successful. Nah ini untuk audionya ada di file audionya ada di ini, dia otomatis ngejalanin Android MP3 nih. Ini ya teman-teman untuk filenya, nanti kita cek lah bisa kedengaran apa enggak. Terus selanjutnya yaitu ada namanya get SMS, file inbox get SMS juga, get SMS nggak bisa karena kan inbox send pesan ada nggak, pesan file SMS pesan. Nah message ini nggak bisa get call logs juga gue bisa masuk ke sini nggak, inbox send oh mengirimkan sebuah pesan dari inbox ataupun send itu pokoknya itulah ya teman-teman. Bisa nggak, gue mau lagi ngejajalin aja satu. Gue nggak ada no call log on gue nggak ada panggilan di sini, makanya dia bacanya no call log phone on device. nggak ada riwayat panggilan. Jadi kalau misalnya ada riwayat panggilan otomatis bakal masuk nih semua datanya di sini gitu. Terus yang pertama kita harus dapatkan apa nih, number of time, number of time. Nah, terus selanjutnya kita masuk ke dalam get location. Nah ini adalah location dari ya si Androidnya lah pokoknya ya teman-teman. Ya akurat nggak sih? Seharusnya sih ya nggak akurat lah, karena kan gue pakai device manager gitu. Kalau misalnya pakai HP langsung ya otomatis akurat gitu. Terus di sini gue juga pakai get sim detailnya, adakah? Nah ini ya flash sim, gue nggak pakai sim card, ini gue pakai wifi, itu simnya kelihatan. Gila bahaya banget, mobile number kelihatan, serial number kelihatan, sim operatornya, country ISO nya, sim cardnya kelihatan semua teman-teman. Selanjutnya itu kita the device, get sim detail the device, clear get clip data, get clip data. Oke. Bentar, kenapa mati? Get clip data. Apakah ini berhasil? Sorry. Get clip data. Get clip data. Ini apa get clip data? Get clip data itu current save text from. Oh, ini untuk mendapatkan MAC address. Nah ini MAC address ya teman-teman. Udah mungkin itu aja dari gua teman-teman. Nah, gila ini bisa ngakses apa aja ini dapat dari jarak jauh. Kita bisa mengontrol, bisa mengambil kamera juga, membuat video ataupun merecord sebuah audio, mendapatkan informasi yang IP, email, terus SIM detailnya itu pakai apa itu bisa kelihatan semua di sini. Ya pesan gue buat teman-teman semua ya, pergunakan ilmu ini dengan baik ya, cukup tahu aja gitu, jangan dipraktekkan ke orang jahat, jangan dipraktekkan secara langsung untuk tindakan kejahatan. Gue berharap dan gue nggak mau bertanggung jawab atas semua hal-hal yang teman-teman lakukan, karena gue tujuannya untuk memotivasi untuk teman-teman semua lebih berhati-hati terkait aplikasi-aplikasi yang tidak dikenal untuk mendownload gitu kan. Biasanya di situ tersimpan malware. Itu aja dari gua. Terima kasih. See you the next video. Thank you.